Pajak. Kita semua bayar pajak. Pajak bumi, bangunan, penghasilan, dan seterusnya. Atau ada dari kita yang tidak pernah bayar pajak? Pasti pernah. Ketika membeli barang, kita kena pajak. Ketika kita makan di restoran, kita juga bayar pajak. Pajak tak ubahnya iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara untuk membiayai pemerintahan dan membangun negerinya. Dengan pajak, negara bisa menggaji pegawai, mulai dari pegawai kantoran, guru, polisi, tentara, dan sejenisnya. Dengan pajak pula, sebuah negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion sepak bola, dan fasilitas publik lainnya. Pajak adalah bensin mesin negara, meski ia bukan satu-satunya. Di Indonesia, dari 1.400 triliun APBN, 75%-nya berasal dari pajak. Tahun 2011, pajak menyumbang 787 triliun. Tahun 2012 meningkat 137 triliun. Angka tersebut tergolong rendah dihitung dari jumlah wajib pajak dan PDB Indonesia. Berdasar rasio terhadap PDB, pajak Indonesia tahun 2011 hanya 12,6% dari PDB. Angka itu lebih rendah dari yang berhasil dicapai oleh Malaysia dan Thailand yang lebih dari 16%, Korea Selatan yang 24%, atau negara-negara maju yang rasio pajaknya terhadap PDB rata-rata 34%. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memungut pajak. Di negeri ini, ada banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Tapi juga banyak wajib pajak yang sudah membayar pajak meski tidak memenuhi jumlah yang semestinya. Ada banyak pengembang pajak di negeri ini yang dimungkinkan oleh adanya orang-orang seperti Gayus Tambunan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011, ada 22 juta wajib pajak di negeri ini. 19,8 juta wajib pajak perseorangan, dan 2,2 juta wajib pajak lembaga atau badan. Dari 240 juta total penduduk Indonesia, angka itu sangat kecil. Dari tahun 2000, upaya reformasi perpajakan telah dilakukan dan telah menunjukkan peningkatan meski belum signifikan. Dari 22,3 juta badan usaha yang ada di seantero negeri, baru 2 juta melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dan dari 2 juta yang melaporkan SPT, hanya 500-an ribu yang membayar. Ada banyak hal yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak. Pertama, ketidakmampuan pemerintah dalam mendata dan memungut pajak. Kedua, penyelewengan pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Ketiga, rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak. Keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 50 juta wajib pajak. Namun tanpa perbaikan kredibilitas dan kerja keras antara pemerintahan, hal itu tak mudah diwujudkan. Kita semua ingin masukan pajak kita tinggi, karena dengan itu, sebuah negara bisa memiliki pembiayaan yang membuatnya lebih mudah mencapai tujuan-tujuannya, seperti yang diidamkan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Namun untuk itu, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pengelolaan pajak wajib ditingkatkan. Hingga saat ini, kebijakan pajak kita hanya mengedepankan sisi penerimaan dan kurang memperhatikan sisi pembelanjaan. Ini bisa mengakibatkan warga negara merasa dikejar-kejar pajak, tapi tak mendapat layanan dan fasilitas yang memadai sebagai balasannya. Pajak kita juga masih dikelola oleh birokrasi yang tertutup, korup, elitis, dan teknokratis. Kebijakan pajak kita juga timpang, karena mereka yang miskin membayar pajak lebih besar daripada mereka yang kaya. Dari penerimaan tahun 2010, PPh pegawai dan karyawan menyumbang 55,3 triliun. Sementara PPh non-pegawai yang didominasi oleh orang-orang super kaya hanya menyumbang 3,6 triliun. Dengan kondisi demikian, mesti ada upaya reformasi perpajakan. Tata kelola pajak mesti harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Pajak juga mesti dikelola dengan cara yang lebih demokratis dan partisipatif. Mendengar,
dan melibatkan lebih banyak komponen warga, tidak ditentukan secara elitis teknokratis. Pajak bukan hanya harus menjadi instrumen pertumbuhan, tapi harus menjadi instrumen keadilan. Target penerimaan juga harus diimbangi dengan akuntabilitas distribusi dan pengelolaan. Untuk mereka yang dianggap super kaya, juga sudah semestinya dikenakan pajak lebih tinggi. Seperti mereka yang punya penghasilan di atas 1 miliar dikenai pajak hingga 35%. Dengan optimalisasi penerimaan pajak mulai dari perbaikan pendataan, luasan target, peningkatan penerimaan, akuntabilitas pengelolaan dan keadilan distribusi, Indonesia bisa diharap memperoleh penerimaan pajak yang signifikan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mari bayar pajak, awasi penggunaannya, karena uang pajak adalah uang kita bersama.